guys, kembali lagi bersama aku Ririf di channel kesehatan kesayangan kalian, Rif's Vlog. Girls Talk, kita bicara tentang wanita. Ya, masalah kali ini sering kali dialami oleh wanita, yaitu tentang siklus menstruasi yang gak teratur. Sebenarnya siklus gak teratur ini normal gak sih? Bahaya nggak? Perlu sampai diperiksakan gak sih? Sebelum jelasin itu, aku jelasin ke kalian gimana sih siklus menstruasi yang normal itu. Dari definisinya dulu, menstruasi ini merupakan luruhnya dinding rahim yang disertai dengan perdarahan. Nah, umumnya untuk perdarahannya sendiri terjadi 3-7 hari. Dengan siklusnya yang normal itu 21 sampai 35 hari. Nah, dikatakan nggak normal, kurang dari itu jadi 21 hari mens lagi, jadinya kan banyak. Ini namanya polimenore. Atau juga mensnya itu siklusnya lebih dari 35 hari, jadi sebulan gitu yang nggak haid, atau bahkan 2 bulan, 3 bulan itu sampai nggak haid. Ini berarti kan haidnya jarang. Ini disebut dengan oligomenore. Nah, penyebabnya apa sih? Secara normal siklus menstruasi ini diatur pada aksis HPO. H, hipotalamus, P-nya pituitari, dan O-nya ovarium. Jadi secara normal itu di hipotalamus, jadi suatu bagian di otak kita itu akan mensekresikan yang namanya hormon GnRH, dan inilah yang nanti akan menstimulasi dari pituitari atau kelenjar hipofise yang anterior untuk mengeluarkan hormon-hormonnya berupa estrogen, progesteron, FSH, LH. Nah, inilah yang dibutuhkan untuk nantinya menuju organ targetnya, yaitu di ovarium dan juga di endometrium atau di rahim untuk menjalankan siklus menstruasi itu. Jadi kalau ada masalah nih, misal di otaknya atau di hormonnya atau juga di ovarium atau di endometriumnya, tentunya akan ada gangguan dari siklus menstruasi tersebut. Penyebabnya banyak banget ya teman-teman. Yang pertama tentunya pasti pada tahun ini, kalau mensnya telat, biasanya khawatir kan jangan-jangan hamil ya, karena memang saat hamil maka dinding rahimnya tidak akan luruh. Penyebab kedua, penggunaan alat kontrasepsi. Nah, kalau pakai alat-alat KB yang hormonal tuh, misal suntikan atau pil KB atau juga IUD yang hormonal, tentunya akan mempengaruhi dari siklus menstruasinya. Kemudian menopause, wanita yang memasuki usia menopause atau perimenopause biasanya terjadi pada wanita di atas usia 45 tahun nih. Biasanya siklus menstruasinya itu mulai nggak teratur. Kemudian gangguan hormonal. Nah nih, ada yang disebabkan penyakit, ada juga yang bukan penyakit. Jadi kalau yang penyakit ini biasanya disebabkan oleh penyakit tiroid dan juga penyakit-penyakit kronis seperti diabetes. Penyakit ini akan mempengaruhi dari fungsi hipotalamus dan hipofise, sehingga tentunya fungsinya terganggu, maka siklus menstruasi ikut terganggu. Kalau yang bukan penyakit seperti nutrisi, baik itu kurang atau berlebih, kemudian gaya hidup yang tidak baik seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, kemudian stres. Nah, stres ini baik itu stresnya secara fisik atau itu kelelahan karena olahraga, dan termasuk juga stres karena pikirannya banyak, jadi sumpek dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi dari hormon, keseimbangan hormonnya. Kemudian penyebab-penyebab yang lain. Nah, ini pasti nih teman-teman kalau googling sendiri ya, cari di Google gitu, penyebab menstruasi tidak teratur. Yang paling dikhawatirin tentunya ini ya, kista ovarium atau PCOS, polycystic ovarian syndrome, dan juga kanker rahim. Ini kan pasti bahaya banget. Tapi jangan khawatir teman-teman. Paling sering mens tidak teratur pada usia-usia kita nih, usia produktif, itu penyebab terseringnya adalah yang tadi, nutrisi, gaya hidup, dan stres. Jadi bedainnya gimana? Kondisi-kondisi yang harus diwaspadai ketika mensnya nggak teratur terus disertai dengan keluhan seperti ini nih, nggak mens sama sekali selama 3 bulan berturut-turut, atau saat menstruasi perdarahannya itu banyak banget, jadi 7 hari lebih dan selebih itu darahnya tuh masih tetap deres kayak gitu. Ini juga perlu diperiksakan. Kemudian adanya nyeri pada perut bagian bawah bukan pada saat menstruasi. Kan emang ya yang namanya nyeri haid ini biasa terjadi pada saat sebelum, saat, dan sesudah. Nah, kalau bukan pada fase-fase itu, kemudian teman-teman nih ngerasa ada nyeri perut bagian bawah, itu juga perlu diperiksakan. Dan juga yang takut dengan kista ovarium. Nah, ini tuh gejalanya selain mensnya
yang nggak teratur juga disertai dengan tumbuhnya rambut yang berlebih pada daerah yang tidak seharusnya. Jadi misal nih ya, tiba-tiba tumbuh kumisnya banyak. Sebenarnya aku juga kumisan sih, tapi masih normal gitu loh guys. Kalau yang berlebih sampai kayak cowok, atau mungkin tumbuh bulu di dada, jadi kayak cowok gitulah ya, dan itu kan nggak normal buat cewek. Maka ini juga perlu diperiksakan karena merupakan salah satu tandanya dari PCOS. Nah, kalau untuk tanda-tanda dari kanker, jadi nggak cuma siklusnya yang nggak teratur, tapi ada gejala yang lain seperti mual, muntah, nafsu makan menurun, berat badannya turun, badannya sering capek, dan disertai nyeri saat buang air kecil. Maka ini juga perlu diperiksakan. Jadi kalau teman-teman mensnya nggak teratur dan disertai gejala seperti yang aku sebutin di sini, maka harus segera diperiksakan ke dokter kandungan. Nah, kalau mensnya nggak teratur dan tanpa ada gejala di sini, maka penyebab terseringnya adalah yang tadi, nutrisi, gaya hidup, dan stres. Jadi solusinya gimana? Berarti ya dari 3 faktor ini yang harus diperbaiki. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi kurang berarti harus meningkatkan berat badan. Kalau nutrisinya lebih atau obesitas, harus di program penurunan berat badan. Niatnya supaya sehat ya. Yang kedua, faktor gaya hidup. Di sini tadi kan aku udah nyebutin terkait merokok dan minum alkohol. Kalau alkohol mungkin enggak ya. Tapi kalau merokok ini jangan salah, banyak dari kita yang jadi perokok pasif. Nah, kalau ini cukup sulit juga sih. Mungkin teman-teman ada yang punya saran gimana caranya menghindari supaya nggak jadi perokok pasif? Bisa komen ya di bawah. Dan yang ketiga, faktor stres. Kalau stresnya secara fisik capek, beneran capek, maka yang diperlukan adalah istirahat yang cukup. Kalau stresnya pikiran, ya ini aku kembalikan ke teman-teman. Masing-masing punya caranya sendiri untuk menghilangkan stresnya. Gimana cara manajemen stres yang baik? Ada yang cara menghibur dirinya dengan main game, ada yang dengan karaokean, ada yang suka masak, macam-macam lah ya. Ada juga dengan shopping. Nah, kalian nih kalau ngilangin stres gimana caranya? Bisa komen di bawah ya, biar kita bisa saling bantu gimana sih cara ngilangin stres kayak gitu. Dan yang banyak disarankan juga yaitu melakukan yoga. Jadi seperti meditasi gitu. Kalau di Islam sendiri kita kan sholat 5 waktu. Sebenarnya dengan sholat itu selain gerakannya itu seperti senam, kalau bisa khusyuk, ini juga merupakan suatu meditasi. Jadi dengan sholat yang khusyuk, insya Allah bisa membantu menenangkan dari pikiran yang stres tersebut. Itu ya teman-teman. Oke, jadi aku harap kalian udah bisa bedakan mens kalian ini nggak teraturnya karena sebuah penyakit atau karena 3 hal yang tadi yang bisa diperbaiki dengan memperbaiki gaya hidupnya. Kalau kalian masih juga was-was, monggo kok bisa kalian periksakan ke dokter kandungan. Dan kalau periksa jangan lupa disiapkan. Jadi dicatetin tuh tanggal menstruasinya kalian tanggal berapa, mensnya berapa hari, sucinya berapa lama, menuju mens selanjutnya kayak gitu ya. Jadi bisa ditelusuri tuh siklusnya kayak gimana gitu. Ya jadi sekian video aku kali ini. Intinya mens nggak teratur ada yang disebabkan penyakit dan ada yang bukan. Kalau yang bukan karena penyakit, memang ini bukan suatu yang normal, tapi tidak berbahaya dan cara mengatasinya dengan merubah pola hidup yang lebih baik gitu ya teman-teman. Kalau kalian masih ada yang dibingungkan, bisa tanya di bawah. Kalau mau request juga bisa tanya di bawah. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya. Dan juga pastinya subscribe channel ini karena aku bakal update video terbaru yang lebih bermanfaat buat kalian. Oke, bye-bye. Dindingnya, luruhnya dinding lahir.